Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Lia Kurniati, dalam Mapel Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk kelas 12 SMK, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen. Bahasan yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang likuiditas. Apakah kalian tahu definisi dari likuiditas? Mungkin ada di antara kalian yang baru mendengar istilah ini. Istilah likuiditas sering digunakan dalam bidang keuangan perusahaan. Likuiditas digunakan untuk mengetahui apakah kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan sehat atau tidak sehat. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut akan saya jelaskan pengertian dari likuiditas. Definisi likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar hutang-hutang jangka pendek. Contoh dari hutang jangka pendek adalah hutang usaha, hutang dividen, hutang pajak, dan hutang yang lainnya. Likuiditas juga merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutang yang harus segera dibayar dengan menggunakan harta lancarnya. Contoh dari harta lancar perusahaan adalah kas, persediaan, piutang, perlengkapan, efek. Perusahaan dikatakan likuid jika perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar minimal 2:1. Jika perbandingan aktiva lancar dan hutang lancar di bawah 2:1, maka perusahaan dikatakan illiquid. Liquid artinya perusahaan dapat membayar hutang jangka pendek. Sebaliknya, jika illiquid, maka dapat dikatakan perusahaan tidak akan mampu membayar hutang jangka pendek. Untuk mengetahui tingkat likuiditas perusahaan, maka setiap perusahaan harus memahami rasio likuiditas yang terdiri dari beberapa jenis rasio. Yang pertama adalah current ratio atau rasio lancar. Dalam rasio ini akan diketahui sejauh mana aktiva lancar perusahaan dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau hutang lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar, maka artinya semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio yang kedua adalah quick ratio atau rasio cepat. Rasio ini akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Hal ini dikarenakan persediaan akan membutuhkan waktu yang lama untuk diuangkan dibanding dengan aset lainnya. Yang ketiga, cash ratio atau rasio kas. Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya uang kas yang tersedia untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau setara kas. Yang keempat, working capital to total asset ratio atau rasio modal kerja. Rasio ini akan menunjukkan nilai relatif antara nilai penjualan bersih terhadap modal kerja bersih. Modal kerja bersih merupakan seluruh komponen aktiva lancar dikurangi total utang lancar. Berikut akan saya jelaskan bagaimana cara menghitung rasio likuiditas. Rumus yang pertama, kita menggunakan current ratio. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Aktiva lancar yang kita hitung dalam current ratio ini adalah seluruh jenis aktiva lancar tanpa terkecuali. Perhatikan contoh soal berikut. Jika di suatu perusahaan total aktiva lancarnya adalah 400 juta dan hutang lancarnya adalah 200 juta, tentukan current rasionya. Cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Kita total seluruh aktiva lancar, kemudian baru dibagi hutang lancar, dan kemudian dikali 100%. Total aktiva lancar adalah 400 juta dibagi hutang lancar sebesar 200 juta kali 100%. 400 juta dibagi 200 juta sama dengan 2 atau 2:1. Jika dikali 100% menjadi 200%.
Karena perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancarnya adalah 2:1, maka dapat dikatakan perusahaan dalam kondisi liquid, atau dengan kata lain, perusahaan akan mampu membayar hutang jangka pendek. Rumus yang kedua untuk menghitung rasio likuiditas adalah Asset Ratio atau Quick Ratio. Quick Ratio sama dengan aktiva lancar kecuali persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Sekali lagi perlu diingat bahwa untuk perhitungan aktiva lancar, persediaan tidak boleh dihitung. Perhatikan contoh soal berikut. Jika diketahui besarnya kas 200 juta, piutang 250 juta, perlengkapan 300 juta, persediaan 25 juta, kewajiban jangka pendek 250 juta, maka asset rasionya sebesar. Cara mengerjakannya adalah pertama kita jumlahkan aktiva lancar kecuali persediaan. Jadi yang kita hitung adalah kas ditambah piutang ditambah perlengkapan. Jika dijumlahkan menjadi 750 juta dibagi hutang lancar sebesar 250 juta dikali 100%. 750 juta dibagi 250 juta sama dengan 3 atau 3:1. Jika dikalikan 100% menjadi 300%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan adalah liquid. Dengan kata lain, karena aktiva lancar dibanding hutang lancarnya lebih dari 2:1, maka dapat dikatakan perusahaan akan mampu membayar kewajiban jangka pendek. Cara yang ketiga untuk menghitung tingkat likuiditas perusahaan adalah dengan rumus cash ratio. Cash ratio sama dengan kas plus efek dibagi hutang lancar dikali 100%. Jadi, dalam rumus cash ratio, aktiva lancar yang dihitung hanya kas dan efek saja. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui besarnya kas 250 juta, efek 100 juta, dan piutang 100 juta. Sedangkan kewajiban jangka pendeknya adalah 450 juta. Maka besarnya kas rasio yaitu, cara menjawabnya adalah kita hitung aktiva lancar hanya kas dan efek saja, baru kemudian kita bagi dengan hutang lancar dan dikali 100%. Kas plus efek sama dengan 350 juta dibagi hutang lancar 450 juta sama dengan 0,77 atau 0,77:1. Jika dikali 100% menjadi 77%. Karena aktiva lancar dibanding hutang lancar di bawah 2:1, maka perusahaan dapat dikatakan illiquid, atau dengan kata lain, perusahaan dapat dikatakan tidak akan mampu membayar hutang jangka pendek. Rumus yang keempat untuk menghitung tingkat likuiditas perusahaan adalah rumus working capital to total asset ratio. Working capital to total asset ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi utang lancar dibagi total aktiva dikali 100%. Aktiva lancar yang dihitung adalah dengan menjumlahkan semua jenis aktiva lancar baru dikurangi hutang lancar dan dibagi total aktiva. Total aktiva dapat diperoleh dengan menjumlahkan aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap. Perhatikan contoh soal berikut. Apabila aktiva lancar 400 juta dan aktiva tetapnya 475 juta, sedangkan hutang jangka pendeknya adalah 250 juta, maka rasio modal kerja neto terhadap total aktiva sebesar. Cara menjawabnya adalah kita jumlah aktiva lancar. Di situ diketahui aktiva lancarnya adalah 400 juta. Baru kemudian kita jumlahkan hutang lancar. Hutang lancarnya adalah 250 juta, sehingga aktiva lancar dikurangi hutang lancar menjadi 150 juta, dibagi dengan total aktiva. Total aktiva diperoleh dengan menjumlahkan
Aktiva lancar 400 juta ditambah aktiva tetap 475 juta, sehingga total aktivanya adalah 875 juta. 150 juta dibagi 875 juta sama dengan 0,17 atau 0,17 banding 1. Jika dikali 100% menjadi 17%. Di situ diketahui perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancarnya adalah 0,17 banding 1. Dengan kata lain, di bawah 2 banding 1. Karena perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancarnya adalah di bawah 2 banding 1, maka perusahaan dalam kondisi illiquid, yaitu perusahaan tidak akan mampu membayar hutang jangka pendek. Demikian tadi pembahasan materi tentang likuiditas. Semoga bermanfaat. Silakan dipelajari kembali sehingga dapat lebih memahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.